Kemudian yang kedua, era pra-kemerdekaan ini juga tidak kalah menariknya. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina, tokoh-tokoh mulai dari tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama itu memiliki kaitannya erat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senang kita berjumpa kembali. Kali ini dalam rangkaian kajian buku, kita akan mengulik-ulik buku yang berjudul Hubungan Indonesia dan Palestina yang disusun oleh Imam Kiai Haji Yahsallah Mansur bersama saya, Ali Faransan. Kita akan mengawali dari Palestina, perjuangan Palestina yang akan terus berjalan dari dulu, sekarang, hingga yang akan datang. Dan dukungan dari Indonesia khususnya, dan dari dunia yang lain terus juga berdatangan sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa terbebas dari pendudukan Zionis. Nah, untuk memperkuat hubungan kita sebagai bangsa Indonesia, hubungan jiwa, hubungan spiritual yang telah berlangsung lama, maka alangkah baiknya kita mencoba menggali buku Hubungan Indonesia dan Palestina yang menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah cukup lama. Bukan hanya cukup lama, sangat lama. Hubungan yang abadi, yang tidak bisa hapus begitu saja, yang tidak akan runtuh dimakan usia sampai sekarang dan sampai seterusnya, sampai Palestina merdeka, sampai Palestina berjaya. Itulah hubungan Indonesia dan Palestina. Apa sih inti-inti hubungan Indonesia dan Palestina itu? Di sini akan kita coba pertama dari masa kerajaan, yang kedua dari pra-kemerdekaan, kemudian yang ketiga sejak kemerdekaan sampai reformasi sampai sekarang. Yang pertama, hubungan Indonesia-Palestina itu sejak zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Aceh. Kerajaan Demak di Jawa, Jawa Tengah, Kerajaan Aceh di Sumatera atau di Aceh. Kalau kita mulai mencoba dari Kerajaan Demak, itu berdiri tahun 1475 dengan pimpinan raja yang pertama adalah Raden Patah. Nah, apa hubungannya dengan Palestina? Kerajaan Demak atau Raden Patah punya banyak pasukan. Dan panglimanya yang terkemuka adalah Panglima Perang Sunan Ngudung, yang bernama asli adalah Sayyid Usman Haji. Dia punya istri yang bernama Syarifah Dewi Rahil yang merupakan anak dari Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Jadi masih keturunan para ulama. Dan Sunan Ngudung ini yang menurut silsilah, ada silsilah di buku ini, merupakan keturunan ke-25 dari Rasulullah SAW melalui Fatimah, kemudian melalui Hasan. Merupakan panglima perang sekaligus qadhi atau hakim pada masa Raden Patah Kerajaan Demak. Nah, beliau Sunan Ngudung ini asli adalah ulama orang dari Palestina, yang beliau berhijrah ke Indonesia untuk berdakwah. Kemudian karena agamanya bagus menjadi qadhi, dia juga tahu strategi perang, maka dijadikan sebagai panglima perang dan banyak mendidik orang-orang untuk mengetahui strategi perang. Jadi dari sini, dari Sunan Ngudung, kita sudah mengetahui bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina. Kemudian Sunan Ngudung punya anak, punya putra yang bernama Sunan Kudus. Nah, ini nanti kaitannya ke situ. Sunan Kudus yang kemudian nanti membangun Masjidil Aqsa Menara Kudus. Maka ada yang mengatakan Sunan Kudus itu lahir di Palestina karena bapaknya memang orang Palestina. Ada yang mengatakan dia lahir di Jawa, kemudian pada suatu ketika dia di usia remaja dia belajar agama di Mekah, kemudian di Palestina. Nah, kaitannya ketika Sunan Kudus berada di Palestina, terjadi wabah penyakit, kemudian beliau bisa menyembuhkan dengan resepnya, akhirnya diberi ijazah wilayah, silakan tinggal di sana untuk miliki atau menguasai daerah wilayah tertentu. Tapi beliau dengan rendah hati karena punya lahan dakwah di Indonesia, izin pulang dan menjadikan wilayah itu dipakai di Indonesia. Maka beliau pulang ke daerah yang kemudian bernama Kudus. Nah, daerah Kudus itu dikaitkan dengan Al-Quds. Al-Quds dalam bahasa Arab, kemudian Kudus. Nah, di daerah Kudus itu berapa jaraknya, di situ ada namanya gunung yang disebut dengan Gunung Muria. Ini kalau dikaitkan juga adanya Gunung Muria di kawasan Yerusalem. Ini untuk mengaitkan kedua hubungan
Nah, kemudian Sunan Kudus membangun masjid yang dinamakan Masjidil Aqsa Menara Kudus. Jadi awalnya Masjid Menara Kudus, kemudian ditambah namanya menjadi Masjidil Aqsa Menara Kudus. Tentu bukan sebuah kebetulan. Jadi sejak kerajaan Demak ini sudah ada kaitan spiritual, kaitan hubungan yang erat antara Indonesia dengan Palestina. Dan sekarang kalau kita ke Demak masih ada masjidnya, Masjid Demak, kemudian Masjidil Aqsa Menara Kudusnya masih ada, kemudian Gunung Murianya juga masih ada, kota Kudusnya juga ada. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua di Kerajaan Aceh ini luar biasa lagi di Aceh. Ini Kerajaan Aceh dipimpin oleh raja yang pertama Sultan Ali Muhammad Shah tahun 1496 ya. Ini Sultan Kerajaan Aceh ini bertepatan dengan kehadiran bangsa-bangsa Eropa yang mencari rempah-rempah ke Nusantara. Ada dari Portugis, Belanda, kemudian yang lainnya. Nah, kaitannya apa? Kerajaan Aceh mempunyai hubungan dengan Turki Utsmani. Waktu itu di bawah Sultan Sulaiman I kan mengadakan kerjasama. Dari Aceh berangkat ke Turki Utsmani, ke Istanbul, kemudian dari Istanbul juga berkunjung. Dari waktu itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Selim II. Nah, disinilah Portugis, Belanda mulai mengincar daerah Nusantara. Nah, Sultan Salim memberi bantuan karena kerajaan Aceh, kesultanan meminta bantuan. Nah, Sultan Salim II punya kepentingan untuk mengawal kawasan Hindia dari serangan Portugis, Belanda dan lainnya. Nah, disitulah terjalin. Nah, di situ saya pernah mengunjungi Banda Aceh dan di situ ada di beberapa museum. Kemudian Sultan Turki mengirimkan pasukan. Waktu itu ada sekitar 300 tentara dengan membawa beberapa kapal dan alat perang ya, ada senjata segala macam. Nah, di antara pasukan itu ada seorang prajurit, juga pimpinan, juga ulama, yaitu yang dikenal dengan nama aslinya adalah Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi. Dia orang Turki keturunan Palestina. Nah, kemudian menyebarkan Islam, mengajarkan teknik berperang untuk para prajurit di Aceh. Nah, namanya yang di Aceh dikenal dengan nama Tengku Cikdi Bitai. Saya pernah berkunjung ke makamnya, berziarah ke Kampung Bitai namanya. Itu ada di Banda Aceh. Nah, di situ menjadi saksi sejarah. Saya bertemu dengan anak keturunan yang keberapa itu Azimah Ghazi dari keturunan Ghazi itu. Disinilah ulama Palestina, panglima Palestina, pejuang Palestina yang berada di Aceh yang kemudian mendidik, mengajarkan Islam di Kerajaan Aceh. Dan kemudian beliau mendirikan Akademi Militer Baitul Maqdis. Ini yang luar biasa. Nah, salah satu murid yang terkemuka, yang terkenal, seorang perempuan yang bernama Kemala Hayati, yang kemudian menjadi Laksamana Malahayati. Inilah Laksamana Malahayati, suaminya pejuang, panglima, kemudian gugur. Dia mengambil alih kepemimpinan 2000 prajurit, semuanya perempuan, para janda yang suaminya gugur di medan perang. Nama pasukannya Inong Bale, yaitu pasukan kaum janda. 2000 pasukan. Beliau Laksana Malahayati yang memimpin. Nah, ketika bertempur dengan Belanda, ini luar biasa. Malahayati bertarung 1 lawan 1 dan berhasil membunuh Cornelis de Houtman, panglima dari Belanda, dan menahan adiknya Frederik de Houtman. Ini menjadi Indonesia itu luar biasa, Nusantara waktu itu ya. Ini kaitan tadi yang pertama, kaitan Demak dengan Palestina, yang kedua kaitan Kerajaan Aceh dengan Palestina. Jadi sudah cukup lama ini era kerajaan. Kemudian yang kedua era pra-kemerdekaan. Ini juga tidak kalah menariknya, bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina. Tokoh-tokoh mulai dari tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama itu memiliki kaitannya erat. Tokoh utama sebutlah diantaranya adalah Abdul Qahar Muzakkar. Ini sekitar tahun 1900-an ya, sampai 1970-an beliau hidupnya. Di sini ada ya, nanti bisa dibaca selengkapnya. Nah, beliau yang Abdul Qahar Muzakkar ini dikenal sebagai
jembatan diplomasi Indonesia Palestina. Jadi sudah ada nih sejak sebelum kemerdekaan. Kemudian di kalangan NU juga sama, pada masa Kiai Haji Saifuddin Zuhri, kalangan NU itu dengan berbagai ragamnya dikenal dukungannya terhadap Palestina. Nah, beliau menulis buku Palestina dari zaman ke zaman. Nah, kemudian pada tahun 38, ini mungkin belum banyak dikulik, nanti bisa dibaca di sini, bagaimana Nahdlatul Ulama mengadakan Pekan Rajaban untuk solidaritas Palestina. Bahkan pada tahun 39 ada gagasan untuk iuran solidaritas Palestina, walaupun belum terlaksanakan karena zaman penjajahan Belanda kan masih susah. Tapi artinya hubungan Indonesia dengan Palestina jauh-jauh hari. Ini sebelum kemerdekaan. Bahkan kemudian sampai hubungannya dengan Mufti Palestina yang bertemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kemudian berlanjut, singkat cerita, sebelum kemerdekaan di tahun 44. Ketika Indonesia ingin menyatakan kemerdekaannya tahun 44 itu, Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, padahal beliau sedang berada di pengungsian atau dia lagi bersembunyi karena dia dikejar-kejar kan oleh Inggris dan sekutunya. Beliau bersembunyi di persembunyian di Jerman, waktu itu menjadi sekutunya Turki kan. Tapi mendengar ada sebuah negeri muslim yang hendak merdeka, beliau akhirnya keluar dari persembunyiannya. Beliau siarkan dalam bahasa Arab di radio Jerman, mengatakan akan dukungannya terhadap rencana kemerdekaan Indonesia, dan dukungan ini menyebar ke seluruh negeri-negeri muslim yang nanti kemudian akhirnya Indonesia merdeka. Ini dukungan luar biasa dari Mufti Palestina. Kemudian pada tahun 47 setelah Indonesia merdeka kan perlu banyak biaya. Seorang saudagar dari Palestina lagi, Muhammad Ali Tahir, seorang penguasa atau pengusaha di bidang media. Beliau punya banyak media di Kairo, mengambil semua artinya di rekening bank untuk membantu pembangunan kemerdekaan, membantu kemerdekaan Indonesia. Ini luar biasa. Dan kemudian tahun-tahun berikutnya negara-negara di Timur Tengah mulai mengakui kemerdekaan Indonesia atas peran informasi dari Mufti Palestina Al-Husaini dan dukungan finansial dari Muhammad Ali Tahir. Ini makanya kita punya utang sejarah yang besar terhadap Palestina. Kemudian era tahun 45 sampai sekarang lebih-lebih. Satu-satunya pembukaan di dunia, mungkin di dunia yang menurut pengetahuan saya, yang menolak penjajahan itu ada di pembukaan UUD 45. Kan di situ sebenarnya menolak penjajahan Zionis, tapi kan secara umum makanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia yang sangat kuat terhadap Palestina. Bung Karno luar biasa penolakannya terhadap Zionis. Kan waktu itu Weizmann itu sekjen yang menjadi ketua Zionis, Herzl, dia sampai mengucapkan selamat kan atas kemerdekaan Indonesia, tapi oleh Bung Karno tidak dilayani. Ini pendekatan sebenarnya Weizmann. Nah, itu tahun 45. Tahun 55 Bung Karno menggagas konferensi Asia Afrika. Semua negara Asia Afrika diundang, kecuali Israel, walaupun sudah menyebut diri sebagai negara, dan Palestina diundang walaupun belum diakui sebagai negara merdeka oleh dunia. Tahun 55 konferensi Asia Afrika. Tahun 57 lebih-lebih. Ini kaitannya dengan bola ya, soal penolakan Israel itu Indonesia. Bung Karno pendiri bangsa sejak tahun 57 bertanding karena juara tingkat Asia menghadapi satu grup dengan Asia Afrika, yaitu dengan Mesir, Sudan dan Israel. Indonesia tidak mau berhadapan dengan Israel. Menurut pelatihnya waktu itu instruksi langsung dari Presiden Soekarno, tidak jadi soal karena penjajahan harus dihapuskan. Itu caranya seperti itu. Nah, kemudian tahun 62, tahun 63 Indonesia keluar dari Olimpiade karena berbagai perseteruan. Nah, kemudian tahun 63 Indonesia, Bung Karno mengadakan Ganevo, olahraga tingkat Asia Afrika yang banyak dihadiri sekitar 51 negara. Jadi artinya ketangguhan Indonesia seperti itu dalam menolak Zionis di bidang olahraga. Karena
Kalau menerima berarti sama aja mengakui. Bung Hatta pun demikian, pernah disurati oleh orang Zionis, tapi Bung Hatta lebih soft ya, lebih halus menjawab terima thanks gitu aja, terima kasih, tapi tidak melayani. Nah itu kurang lebih kemerdekaan. Presiden-presiden selanjutnya pastilah jelas. Kalau semua presiden Indonesia pasti mendukung Palestina. Tahun 90 itu dikenal dengan pembukaan kedutaan besar Palestina di Jakarta pada zaman Pak Harto ya. Ini menunjukkan secara formal adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina. Terus bukan hanya kenegaraan ya, tokoh-tokohnya tadi kan ormasnya. Tokoh-tokohnya luar biasa, mulai dari Buya Hamka, M. Nasir, Agus Salim, A.R. Baswedan, tokoh-tokoh yang lain itu semuanya punya gairah sama dalam membela Palestina di tingkat nasional maupun internasional. Ini sudah go internasional sebenarnya. Nah karena itu kita patut mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden sekarang. Kemudian Kementerian Luar Negeri, terutama sekali wakilnya Pak Anies Mata yang selalu menggairahkan perjuangan Palestina, dan Kemlu kita patut ya apresiasi. Dan banyak sekarang perkembangannya organisasi massa NGO yang sangat peduli terhadap Palestina. Salah satu di antaranya adalah Lembaga Kepalestinaan Aqsa Working Group. Di sini ada yang memiliki komitmen yang kuat untuk pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berpanjang lebar, tentunya selengkapnya ada di sini, yang pada intinya bagaimana hubungan Indonesia dan Palestina berlangsung sudah sangat lama, sejak zaman kerajaan, sejak zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi, dan sekarang. Karena itu sekarang tinggal kita membayar hutang terhadap Palestina sampai Palestina merdeka, dan tidak akan pernah menerima hubungan diplomatik dengan Zionis Israel sampai Zionis pergi dari tanah jajahannya. Allahu Akbar, Al-Aqsa Hakuna. Untuk selengkapnya tentunya miliki buku ini sebagai kajian literasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.